Selamat datang di video ini. Dalam sebuah langkah yang berani, Menteri Perekonomian Belanda mengeluarkan peringatan keras kepada Washington yang secara efektif menolak rencana Joe Biden untuk mendominasi industri semikonduktor. Pesannya jelas, Belanda akan terus menjual mesin chipnya ke Tiongkok. Pernyataan ini memiliki arti penting, bukan hanya bagi Belanda, namun juga bagi negara-negara lain, termasuk Jepang, yang berpotensi mempertimbangkan pendekatan serupa di masa depan. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama, dan mempertahankan kepentingan ekonomi mereka sangatlah penting, terutama karena perusahaan terkemuka di industri teknologi Belanda harus beroperasi dengan kemandirian semaksimal mungkin. Sikap ini merupakan pukulan besar bagi Amerika Serikat karena Belanda menolak ikut serta dalam konflik semikonduktor Amerika, meskipun ada tekanan. Sikap berani Belanda ini menyoroti meningkatnya ketegangan global seputar industri semikonduktor. Dengan negara tersebut memilih untuk memprioritaskan kepentingan ekonominya sendiri dan mempertahankan hubungan dagang yang penting dengan Tiongkok. Langkah Belanda menandakan adanya pergeseran dalam aliansi internasional, karena pemain penting di sektor teknologi mempunyai nilai yang signifikan bagi perekonomian Belanda. Kebebasan untuk beroperasi tanpa campur tangan pihak luar sangatlah penting. Perlawanan Belanda terhadap kebijakan semikonduktor AS dapat menandai permulaan dorongan global yang lebih luas untuk melawan pengaruh Washington. Industri semikonduktor terkenal mahal, dengan gaji yang tinggi dan kebutuhan energi yang besar agar produksi tetap kompetitif. Perusahaan-perusahaan teknologi, seperti ASML, melakukan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan, yang pada tahun lalu mengucurkan hampir 4 miliar euro. Mewakili lebih dari 14% dari total penjualan bersih mereka. Tingkat investasi ini menggarisbawahi pentingnya tetap menjadi yang terdepan dalam pasar semikonduktor yang berkembang pesat. Namun, kenyataan pahitnya adalah jika ASML kehilangan setengah dari penjualannya, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, bagaimana mereka dapat mendanai upaya penelitian dan pengembangan yang penting? Efek riaknya akan sangat buruk, dengan pendapatan yang anjlok bersamaan dengan anggaran penelitian. Apakah AS akan memberikan 4 miliar dolar untuk menutupi kekurangan tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk memberikan sanksi kepada Tiongkok? Ini adalah pertanyaan sulit yang harus dihadapi Belanda. Dan seberapa besar pengorbanan yang bersedia mereka lakukan untuk mendukung Amerika? Perusahaan terbesar di Belanda, ASML, yang juga merupakan pembangkit listrik teknologi global, sangat bergantung pada pendapatan dari Tiongkok. Kehilangan pasar ini akan melumpuhkan penelitian dan pengembangan mereka, sehingga berpotensi memungkinkan perusahaan lain, seperti TSMC atau Samsung, untuk mengungguli mereka. Bahkan dengan pembatasan teknologi, Tiongkok tetap menjadi pasar utama bagi ASML. Pada kuartal kedua saja, Tiongkok menyumbangkan pendapatan sebesar 2,3 miliar dolar, sementara AS hanya menyumbangkan sekitar 40 juta euro. Ini berarti pendapatan dari Tiongkok 16 kali lebih besar daripada dari AS. Jika ASML berhenti menjual ke Tiongkok, akan terjadi PHK besar-besaran dan kemarahan publik di Belanda. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Belanda benar-benar bersedia mengambil jalan yang merusak sejauh ini. Sementara Barat mungkin mencoba memperlambat kemajuan Tiongkok, kenyataannya hanya masalah waktu sebelum teknologi Tiongkok mencapai tingkat yang sama. Kesenjangan dalam jumlah lulusan teknologi antara Tiongkok dan negara-negara Barat juga sangat besar. Pada tahun 2020, Tiongkok menghasilkan hampir 3,6 juta lulusan teknologi, dengan lebih dari 40% bekerja di bidang tersebut, menunjukkan potensi besar bagi kemajuan teknologi mereka di masa depan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perbedaan jumlah lulusan di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, antara AS dan Tiongkok sangat signifikan. Pada tahun 2020,
AS hanya menghasilkan sekitar 820.000 lulusan sarjana, dan hanya 20% dari mereka bekerja di bidang STEM. Sebaliknya, Tiongkok menambah 1,4 juta profesional STEM, hampir 10 kali lipat dari 160.000 lulusan di AS. Kesenjangan ini luar biasa besar, dan menutupnya hampir tidak mungkin. Universitas-universitas di Tiongkok, seperti Tsinghua yang berperingkat terbaik di dunia, kini mampu menyamai institusi bergengsi seperti MIT, meskipun mereka beroperasi di dalam lingkungan yang unik di Tiongkok. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi perusahaan seperti ASML. Meskipun saat ini ASML masih dapat menjual teknologi mereka ke Tiongkok, kemungkinan besar pada akhirnya Tiongkok akan mengembangkan teknologi semikonduktor mereka sendiri. Bahkan, dengan menjual teknologi tersebut, perusahaan barat mungkin memperlambat dorongan inovasi Tiongkok, sambil tetap menghasilkan pendapatan signifikan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh ilmuwan mereka, ST Su, Tiongkok telah membuat kemajuan cepat dalam inovasi, bergerak dengan kecepatan yang sulit diimbangi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan seperti ASML dan Tokyo Electron untuk dengan hati-hati menavigasi hubungan mereka dengan Tiongkok. Mereka harus menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan persaingan jangka panjang. Dalam jangka panjang, jauh lebih strategis bagi Barat untuk berkolaborasi dengan Tiongkok daripada menyudutkan mereka. Jika perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi sanksi AS, mereka akan menghadapi dua kerugian. Pertama, pendapatan mereka akan turun drastis. Kedua, mereka secara tidak sengaja akan mendorong Tiongkok untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri dengan lebih cepat. Tidak ada keuntungan strategis yang jelas dengan mengisolasi Tiongkok. Isolasi semacam ini bisa menjadi permainan catur picik, sementara strategi yang lebih bijaksana adalah berpikir jangka panjang. Tiongkok kini mengklaim kemajuan dalam teknologi chip mereka. Meski klaim ini harus dihadapi dengan skeptisisme, jika benar, hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok mulai mengatasi hambatan kritis dalam produksi semikonduktor. Tiongkok juga mendorong organisasi-organisasi terkait negara untuk mengadopsi mesin litografi imersi berbasis laser baru yang mencapai resolusi 65 nanometer atau lebih baik. Meskipun 65 nanometer bukan terobosan besar dibandingkan dengan mesin DUV dari ASML yang beroperasi di bawah 40 nanometer, hal ini menandakan perubahan strategis. Jika Tiongkok berhasil memproduksi chip mereka sendiri, mereka kemungkinan akan menerapkan strategi yang sama pada industri kendaraan listrik. Mereka akan memanfaatkan rantai pasokan yang luas, biaya energi rendah, dan subsidi besar untuk mendukung pertumbuhan industri ini. Konflik semikonduktor ini pada dasarnya adalah perebutan sumber daya, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan demi meraih keunggulan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Uni Eropa merilis sebuah studi yang menunjukkan bahwa Huawei memimpin dalam investasi penelitian semikonduktor, dengan lebih dari 20 miliar euro dalam 1 tahun. Angka ini melampaui gabungan investasi Intel dan AMD, serta 5 kali lebih besar dari anggaran perusahaan semikonduktor barat lainnya. Dengan intensitas penelitian sebesar 25,2%, lebih dari seperempat pendapatan Huawei disalurkan kembali ke penelitian dan pengembangan. Ancaman nyata bagi pembuat chip barat terletak pada fakta bahwa Tiongkok adalah konsumen semikonduktor terbesar. Seiring meningkatnya perang dagang G7, perusahaan lokal Tiongkok akan semakin memperoleh pendapatan. Meski G7 mungkin mengenakan tarif besar pada produk Tiongkok, kenyataannya adalah bahwa pasar terbesar semikonduktor, termasuk negara-negara BRICS, akan terus membeli chip dari Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun, Tiongkok dapat mengejar ketertinggalan dan mulai mendominasi industri semikonduktor. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.